Interlink tidak lahir dari tren. Ia lahir dari kegagalan yang berulang di Web3. Selama bertahun-tahun, blockchain menjanjikan desentralisasi, transparansi, dan kepercayaan. Namun dalam praktiknya, sebagian besar ekosistem justru dibangun di atas anonimitas tanpa konteks, wallet tanpa identitas, dan aktivitas tanpa reputasi. Akibatnya jelas, Sybil attack menjadi normal. Bot mendominasi governance airdrop farming lebih bernilai daripada kontribusi nyata. Dan adopsi seringkali hanya berarti angka wallet, bukan manusia. Interlink memulai dari pertanyaan teknis yang sulit. Bagaimana membangun jaringan yang dapat memverifikasi keberadaan manusia tanpa mengorbankan desentralisasi? Alih-alih menempelkan solusi off-chain, Interlink memilih pendekatan arsitektural. Identitas bukan fitur, identitas adalah layer dasar. Dari sinilah Human-Centered System, HCS, dirancang, sebuah sistem yang memposisikan manusia sebagai first-class entity di jaringan, bukan sekadar address. Di level teknis, Interlink memisahkan tiga hal yang sering disatukan secara keliru di Web3, identitas, WHO, aksi, what, nilai, value. Wallet hanya mewakili nilai, identitas merepresentasikan manusia, dan reputasi lahir dari histori aksi on-chain yang terverifikasi. Pendekatan ini memungkinkan satu hal penting, koordinasi tanpa ketergantungan pada trust eksternal. Saat fase awal, tidak ada dorongan pertumbuhan agresif, tidak ada insentif jangka pendek yang merusak sinyal. Interlink memilih membangun signal integrity terlebih dahulu. Setiap akun yang masuk melewati proses verifikasi manusia, setiap interaksi tercatat sebagai aktivitas nyata. Setiap pertumbuhan diuji terhadap satu metrik utama, apakah ini menambah kualitas jaringan atau hanya menambah noise. Ini membuat pertumbuhan Interlink terlihat lambat di permukaan, namun di bawahnya fondasi sedang mengeras. Ketika aplikasi mulai dibangun di atas Interlink, efeknya mulai terasa. Developer tidak lagi harus memecahkan masalah Sybil dari nol. DAO dapat melakukan voting dengan basis manusia, bukan wallet. Program reward dapat didistribusikan berdasarkan kontribusi, bukan kecepatan bot. Sebagai contoh, bayangkan sebuah platform sosial terdesentralisasi, sebut saja Connect DAO. Dengan Interlink, setiap pengguna yang bergabung telah melalui verifikasi manusia. Ini berarti tidak ada lagi akun palsu yang menyebarkan informasi menyesatkan atau bot yang mengganggu percakapan. Reputasi pengguna terbentuk dari interaksi nyata, memupuk komunitas yang lebih otentik dan bermakna. Secara teknis, ini mengubah ekonomi jaringan. Insentif tidak lagi bocor ke aktor oportunistik. Biaya koordinasi turun drastis, dan kualitas partisipasi meningkat. Inilah titik di mana pertumbuhan mulai berakselerasi, bukan karena marketing, tapi karena fungsi bekerja. Node aktivitas meningkat, relasi antar identitas terbentuk. Graf jaringan mulai menunjukkan pola manusia, bukan pola bot. Dan disinilah angka itu mulai bergerak signifikan. 1 juta, 3 juta, hingga akhirnya menembus 5 juta. 5 juta bukan wallet. 5 juta bukan akun kosong. 5 juta adalah unit partisipasi manusia yang terverifikasi. Dari sudut pandang sistem, ini berarti jutaan event on-chain dengan identitas valid, jutaan titik data reputasi yang dapat dikomposisikan jutaan potensi interaksi trust minimize. Di skala ini, Interlink berhenti menjadi eksperimen. Ia berubah menjadi infrastruktur sosial terdistribusi. Lebih penting lagi, Interlink tidak berdiri sebagai chain tertutup. Ia dirancang untuk interoperable sebagai identity and coordination layer yang dapat digunakan lintas aplikasi dan use case. Artinya nilai Interlink tidak berasal dari satu aplikasi. Nilainya berasal dari komposabilitas identitas dan reputasi. Dan di titik 5M ini, dampak jaringannya mulai tidak linear. Setiap identitas baru meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan. Setiap interaksi memperkaya konteks jaringan. Setiap aplikasi baru tidak memulai dari nol, ia mewarisi kepercayaan.